sekarang saya mulai dengan yang pertama tentang Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Merupakan hal yang menimbulkan pertanyaan ketika tadi dalam bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana dalam kitab Kejadian itu diungkapkan bahwa Hawa yang adalah disebut sumber segala yang hidup tadi menggoda Adam dengan buah merah, buah apel atau apa sajalah, itu hanya lambang, yang kemudian menyebabkan mereka telanjang dan diusir dari Taman Eden. Apa yang terjadi dalam cerita tadi? Kita mendengar kemudian Hawa menyalahkan ular karena dialah yang menggoda. Begitulah kira-kira keadaan manusia ketika ditinggalkan oleh Allah atau meninggalkan Allah, yang satu akan menyalahkan yang lain. Dan karena itulah mereka diusir dari Taman Eden itu. Sumber kehidupan tercemar oleh keadaan dosa itu. Sebenarnya hanya lambang saja bahwa buah terlarang itu mau menunjukkan bahwa mereka harus taat pada apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa itu merupakan pohon pengetahuan dan siapapun yang mendapatkan memakannya akan sama dengan Allah, yaitu mendapatkan pengetahuan. Nah, disitulah kesombongan manusia itu dicobai, digoda. Apakah memang manusia sebagai ciptaan Allah mau menyamai Allah sendiri? Dan itulah yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa, dan keadaan dosa asal itulah yang sebenarnya melingkupi semua keturunan Hawa. Oleh karena itu, manusia yang lahir di dunia yang adalah keturunan Adam dan Hawa itu perlu disucikan, karena pada dasarnya manusia tidak mampu melawan dosa yang mengakibatkan kematian. Dan tanpa dosa itu dihapus, maka manusia yang jatuh dalam dosa akan mengalami kematian untuk selamanya dan tidak diselamatkan. Maka dari itu, Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda mau menunjukkan dan meralat apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, bahwa Hawa yang membawa kematian itulah yang sekarang digantikan oleh Bunda Maria yang membawa kehidupan. Dengan cerita yang sudah kita dengar dari bacaan Injil, bahwa Bunda Maria lah yang diminta oleh Allah melalui malaikatnya untuk mengandung seorang anak laki-laki yang dinamai Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dan itulah yang menjadi keberatan Bunda Maria dalam kondisi yang belum memiliki, bahkan pacar pun belum, apalagi suami, ya. Itu merasa pertanyaan yang sangat manusiawi adalah bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dan itulah yang kemudian mendapatkan penegasan dari malaikat dengan mengatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Rentetannya sampai di situ, bahwa Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, ketika harus mengandung Sang Juru Selamat, juga mengandung dari Roh Kudus. Kekudusan itulah yang sejak awal sudah dipersiapkan dalam rencana keselamatan itu, dan dengan demikian karya keselamatan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, karena Roh Kudus itu yang ada dalam Bunda Maria tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan dosa dan maut itu. Tadi pada pertengahan perikop dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa
Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi dalam arti tertentu, kalau mau mencoba untuk mengganggu atau menghadapi Bunda Maria, maka Allah yang maha tinggi itu sendiri yang akan menjadikan musuh-musuhnya dihancurkan. Begitulah kita bisa memahami bahwa antara kitab Kejadian dalam bacaan pertama kemudian diralat atau dibetulkan atau dijadikan kebalikan dari Injil Lukas bab 1 ayat 2 sampai 26 sampai 38 tadi, bahwa ketaatan Bunda Maria itulah yang menjadikan dunia dibalik untuk melawan ketidaktaatan Hawa yang dalam perjanjian lama itu sudah menimbulkan dosa dan kematian. Itulah sebabnya ketika kita mendengarkan kisah tentang kelahiran Yesus, spiritualitas Bunda Maria yang sangat khas memunculkan pola hidup beriman yang sesungguhnya, yang sebaik-baiknya, yang sedalam-dalamnya, dan dasar iman yang paling kuat, yaitu dengan perkataannya pada akhir Injil tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan lain kata, inti beriman berarti menyerahkan sepenuhnya masa depan, juga nasib dan hasil perjuangan itu pada Tuhan sendiri. Hal ini bisa kita dengan mudah menghadapi, melaksanakan dan seterusnya tanpa menimbulkan gejolak yang mudah diatasi. Namun pada kenyataannya kadang-kadang kalau sudah timbul ketidakpastian, ketidakmengertian, tentu orang akan tetap bertanya, bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana nantinya? Karena sekarang belum tahu apa-apa. Itulah keadaan yang dihadapi oleh Bunda Maria, namun berkebalikan dengan Hawa dan Adam, Bunda Maria tetap pada rel mengikuti kehendak Allah itu. Oleh karena itu, berdasarkan spiritualitas Bunda Maria itulah kita mendapatkan pegangan yang paling kokoh, paling mendasar, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Itulah acuan untuk hidup rohani.